Halo, balik lagi bareng kita di Ngobrolin Meka. Tempatnya anak Meka ngobrolin hal-hal teknis tapi tetap santai nih. Aku Prisyil dan hari ini bersama Urip, Eha, dan Pak Hasan akan membahas sesuatu yang jujur aja dulu aku pikir nggak ada hubungannya sama kita gitu loh, yaitu biomekanika. Nah, iya Sel. Awalnya aku juga mikir kayak gitu. Kayak ngapain anak mekatronika belajar soal otot sama seni manusia. Tapi makin kesini, makin sadar ternyata itu penting banget. Apalagi kalau kita bikin alat yang dipakai langsung sama orang. Iya, bener. Aku ngerasain banget sih, pas ngerjain proyek alat bantu genggam buat pasien stroke, baru kerasa posisi tangan, besar handle, bahkan gaya tekan tuh semua berpengaruh. Dan itu semua dibahas di biomekanika. Iya, ternyata sistem mekatronika itu nggak cuma soal robot jalan sendiri loh, tapi juga soal gimana dia berinteraksi sama manusia juga ya. Nah, itu dia guys. Biomekanika itu sebenarnya ilmu yang sangat penting yang bantu kalian ngerti kalau manusia ngelakuin gerakan ini sebenarnya seberapa besar sih tenaga yang diperlukan. Gimana sih posisi tubuh yang nyaman. Dan itu penting banget buat sistem yang melibatkan gerak tubuh kita. Pak, saya penasaran nih, misalnya ya, kita bikin lengan robot buat bantu pasien. Apa aja sih yang harus dipertimbangin dari sisi biomekanikanya? Contoh gampangnya gini, tangan manusia itu punya batas gerak. Misalnya, pergelangan tangan maksimal bisa muter sampai 60 derajat. Kalau lengan robotnya maksa lebih dari itu, bisa-bisa bikin pasien kesakitan. Wah iya, aku pernah pasang motor servo di lengan robot. Terus aku atur rotasinya 90 derajat. Tapi dicoba langsung, ternyata itu kebanyakan buat gerakan pegangan tangan orang. Aku juga ngerasa pas awal bikin desain pegangan, aku ngasal aja tuh. Ternyata pas diukur, diameter handle-nya terlalu besar, jadi nggak nyaman digenggam. Baru deh, pas baca-baca jurnal biomekanika, katanya idealnya tuh antara 30 sampai 50 mm. Oh, ternyata hal-hal kecil kayak gitu ngaruh besar ya. Ngaruh banget. Bahkan, gaya untuk menekan tombol aja juga ada datanya loh. Kalau kita nekan tombol terlalu keras, bisa-bisa jari kita cepat pegal. Tapi, kalau kita nekan tombolnya terlalu ringan, bisa-bisa kita salah pencet. Untuk menekan satu tombol, itu tuh kita memerlukan gaya sekitar 0,5 sampai 0,6 Newton. Itu tuh hasil dari penelitian biomekanika juga loh. Jadi intinya, kalau kita desain sistem yang bakal dipakai manusia langsung, kayak exoskeleton, alat bantu, atau kontrol robotik, kita wajib ngerti biomekanika dulu ya. Persis, karena yang kalian buat bukan cuma alat yang bisa bergerak, tapi alat yang harus nyambung sama gerakan manusia. Dan tubuh manusia itu gak bisa disamain kayak mesin. Dan menurut aku, ini yang bikin mekatronika keren banget. Kita gabungin sensor, aktuator, logika kontrol, plus pemahaman tentang manusia itu sendiri. Iya ya, jadi kepikiran gitu loh. Selama ini kan kita cuma sibuk mikirin respon sensor, respon motor, tapi lupa bahwa alat itu akhirnya bakal nyambung ke manusia juga. Aku sih jadi makin yakin, alat yang hebat itu bukan cuma yang canggih, tapi juga yang nyaman dan aman buat manusia. Bener banget, dan semua itu bisa didesain dengan baik kalau kita ngerti dasar biomekanika. Saya senang banget lihat kalian mulai mikir kayak gitu. Teknologi yang baik itu bukan soal siapa yang paling cepat ataupun siapa yang paling kuat. Tapi siapa yang paling mengerti cara bekerja sama dengan tubuh manusia itu sendiri. Keren banget, Pak. Oke deh, semoga obrolan kita hari ini jadi pengingat kalau di balik tiap sistem otomatis ada tubuh manusia yang harus kita pahami juga loh. Setuju, jangan cuma bikin sistem pintar, tapi bikin juga sistem yang manusiawi. Thank you semua yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.